Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonsega dalam program Berani Bersuara. Nah, teman-teman, ini adalah episode yang kesekian ratus. Bercanda. Ini adalah episode yang ke berapa nih? Keempat dari program Berani Bersuara ya. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas salah satu pemuda Indonesia Timur dari Papua yang berani bersuara tentang kelakuan saudara-saudaranya sendiri. Mari kita langsung saja nonton videonya dan saya akan memberikan penjelasan tambahan di akhir video ini. Ada beberapa anak Papua yang membuat onar di salah satu taman di daerah Jakarta Timur. Kronologinya seperti ini. Jadi, kelima pemuda Papua ini sedang duduk minum minuman keras di taman tersebut. Dan ada salah satu ibu yang mungkin datang ke situ untuk menegur mereka secara baik-baik karena mungkin telah mengganggu kenyamanan warga sekitar yang berada di taman tersebut. Tetapi sayang sekali ibu ini dipukul saat ingin menegur mereka. Dan ibu itu pergi untuk melapor ke beberapa petugas keamanan yang berjaga di taman tersebut. Dan petugas keamanan itu pun ikut dipukul oleh kelima pemuda Papua ini. Sehingga singkat cerita, mereka lapor kejadian tersebut kepada pihak yang lebih tegas, yaitu TNI Angkatan Darat, dan kelima pemuda asal Papua ini sedang diamankan. Sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan adalah setiap orang Papua yang datang ke Jakarta pasti punya tujuan tertentu yang besar. Kalau bukan kuliah, pasti jalan dinas. Ya, setidaknya kalian bisa menghargai orang-orang Papua lain yang sedang merantau di Jakarta. Kalian tidak tahu bagaimana betapa kami sulitnya untuk mencari kos. Kami pernah dipandang sebelah mata karena kami mungkin dianggap arogan. Padahal tidak semua orang Papua seperti itu. Tapi karena kejadian-kejadian dari beberapa orang yang tidak tahu diri seperti ini, membuat kita semua kena. Dan karakter Papua menjadi hancur karena kalian. Percuma kalian berbicara tentang Papua panjang lebar, tetapi kalian menghancurkan sendiri reputasi dan harga diri Papua lewat perbuatan kalian. Kalian pemuda, seharusnya kalian menunjukkan sesuatu yang membangun, menjadi contoh yang baik, bukan malah mabuk di taman dan kacau di taman, seperti itu. Dan kalaupun kalian datang untuk kuliah, mudah-mudahan itu bukan karena beasiswa. Kalau teman-teman penasaran dengan pemuda Papua yang sangat bijaksana ini, kalian bisa langsung saja searching TikToknya Rahmat Gengsi 24 ya. Nah, di situ saya sudah melihat beberapa videonya dan pemikirannya positif semua ya. Nah, mari kita semua memberikan tepuk tangan buat salah satu pemuda hebat yang berani berbicara atau speak up tentang saudaranya sendiri, atau berani membicarakan kelakuan busuk dari saudara-saudaranya sendiri, dan itu sangat luar biasa sekali. Itu perlu kita memberikan jempol, kalau bisa semua jempol kita untuk saudara kita satu ini. Dia sendiri sudah menjelaskan bahwa ada 5 anak Papua yang minum mabuk di taman. Kemudian ada warga yang mungkin terganggu sehingga menegur, tapi malah warga tersebut yang dipukul. Dan akhirnya kelima anak Papua ini harus berhadapan dengan pihak yang berwajib, yaitu TNI. Dan mereka ditahan. Kira-kira singkat ceritanya seperti itu. Nah, saya mau membuka dengan ini ya teman-teman. Stereotip yang dikeluarkan oleh orang luar, kita sering dengar itu adalah kasar.
mabuk, bodoh, suka bikin onar atau tawuran. Dan ada banyak lagi stereotip negatif yang sering kita itu dengar. Dan saya pribadi sudah mengalami itu berulang kali. Ketika ketemu orang baru, orang langsung suka minum ya, suka mabuk ya. Padahal mereka itu belum sepenuhnya mengenal saya. Buat saya itu sudah jadi hal biasa. Saya sudah bisa maklumi itu karena teman-teman kita yang bukan berasal dari Indonesia Timur itu mungkin saja mereka punya pengalaman buruk yang berkaitan langsung dengan anak-anak Indonesia Timur seperti Papua, NTT, Ambon, sehingga mereka mengeluarkan atau memberikan stereotip seperti itu. Itu analisa sederhana saya. Sebenarnya stereotip negatif atau kata-kata negatif yang dikeluarkan dari mulut seseorang kepada kita itu yang menciptakan itu kita sendiri. Dan teman-teman kita ini hanya membantu untuk menuliskannya saja. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham maksud saya. Nah, yang menuliskan bahwa oh saya ini pemabuk, yang menuliskan bahwa saya ini suka bikin onar, yang menuliskan bahwa saya ini suka korupsi uang masyarakat, itu sebenarnya kita sendiri. Yang menciptakan itu kita sendiri. Dan teman-teman kita hanya membantu memperjelas. Teman-teman kita hanya membantu untuk memperjelas tingkah laku kita dengan menulis hal-hal yang berbau negatif itu. Dan sebenarnya yang menciptakan itu kita sendiri. Tapi kadang-kadang kata-kata atau label-label negatif atau stereotip itu ditujukan ke orang yang salah. Nah, saya sendiri pernah mengalami ya. Waktu itu saya sempat sakit dan masuk rumah sakit ya. Kemudian oleh dokter yang memeriksa saya itu mengatakan, wah ini pasti saya tahu bahwa Anda ini peminum kuat dan juga suka merokok. Saya langsung menjawab, wah hebat sekali Pak Dokter. Tahu dari mana kalau saya ini peminum sama perokok? Bilang, iya saya bisa lihat dari bibir kamu yang hitam. Terus biasanya orang timur itu identik dengan minum merokok. Saya hanya tertawa saja ketika mendengar itu ya. Saya langsung saja saya jawab ya, dokter saya ini tidak suka minum dan tidak suka juga merokok. Saya sakit ini ya mungkin murni karena saya tidak menjaga kesehatan saya dengan baik. Mungkin saja saya kerja terlalu memaksakan fisik saya untuk kerja sehingga saya sakit. Kalau berurusan dengan rokok atau minum itu saya masih waras untuk menjaga kesehatan fisik saya. Dan dokter ini dengan segala alasan dia mengatakan, saya tidak percaya. Saya bilang, kalau dokter tidak percaya silakan konfirmasi langsung ke teman-teman dekat saya yang mengantar saya ini. Kemudian dokter pun penasaran, langsung bertanya ke teman-teman dekat saya dan mereka mengatakan bahwa memang saya tidak merokok, tidak minum. Karena buat saya ya itu adalah salah satu langkah kecil untuk menjaga kesehatan. Kadang-kadang teman-teman kita dari luar itu memberikan label atau stereotip kepada kita itu karena mereka punya pengalaman dengan orang-orang yang mungkin saja berasal dari satu daerah. Misalnya saja ada salah satu anak kuliah yang berasal dari kabupaten lain dan saya tidak mengenal orang tersebut. Kemudian bikin onar. Nah, saya yang baru dan saya yang dari kampung ke kota mau merantau, ketemulah orang di kota tersebut yang sebelumnya sudah punya permasalahan khusus dengan si A ini.
dari kabupaten lain yang saya tidak mengenal sekali. Tapi karena dia tahu saya ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau dari daerah lain yang sama dengan si A ini, langsung kata-kata itu langsung, wah ini orang yang suka berantem, ini orang yang suka mabuk dan lain sebagainya. Nah, kadang itu sangat disayangkan. Nah, saran saya buat teman-teman semua yang di luar sana, kalau kalian ketemu anak-anak dari Indonesia Timur, khususnya dari Papua, NTT, Ambon, dan lain sebagainya, jangan langsung main menghakimi dengan kata-kata seperti itu. Kadang kita rasa risih ketika diberikan kata-kata atau hal-hal atau label-label negatif seperti itu ya, stereotip negatif seperti itu. Tapi ya kita harus berlapang dada. Yang perlu ya saya lakukan adalah berlapang dada dan berusaha menjelaskan dengan baik-baik supaya ya pokoknya hindari yang namanya pertengkaran atau cekcok lah teman-teman semua. Nah, kadang kita sering ketemu ya. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau ketemu orang baru yang berasal dari NTT, Papua, atau dari Ambon, atau dari daerah Indonesia Timur, jangan langsunglah memberi stereotip seperti itu. Usahakan untuk mengenal orang tersebut secara pribadi lebih dalam. Kalau kalian sudah mengenal lebih dalam, barulah kalian bisa memberikan label. Terserahlah mau dia baik atau dia buruk, itu kan berdasarkan penilaian teman-teman sendiri. Jangan langsung memberikan itu seperti kayak menghakimi, tahu? Kalian tahu nggak? Itu seperti menghakimi. Dan ya tugas buat teman-teman semua dari Indonesia Timur, kalau biasanya teman-teman kita dari Indonesia Barat sering memberikan label-label seperti itu, tugas kita adalah berusaha untuk mengurangi stereotip seperti itu. Dengan apa? Dengan tidak minum di tempat umum, apalagi seperti di taman, karena otomatis warga di sekitar akan merasa terganggu. Nah, tahu dengan tidak ikut tawuran, itu akan membuat teman-teman kita yang tidak melakukan itu merasa aman. Karena jujur saja beberapa teman saya yang cerita ketika mereka kuliah di luar daerah mereka kesulitan kayak mencari tempat kos karena orang-orang yang punya kos itu memiliki pengalaman yang buruk dengan saudara-saudara kita yang sebelumnya mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, dan itu buat saya kita harus hindari. Ya, masalah kalian meminum atau apa, usahakanlah cari tempat yang aman, yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Silakanlah kalian minum. Dan setelah kalau kalian mabuk, usahakanlah untuk istirahatlah. Jangan keluyuran ke sana kemari, kemudian terjadi masalah. Karena kalau terjadi masalah kan yang rugi kalian juga, dan yang akan lebih parah lagi, kampung kita itu akan dikenal sebagai orang-orang yang dianggap kampung itu memproduksi orang-orang yang punya kualitas moralnya itu minim sekali. Dan itu kita harus hindari itu ya, supaya kedepannya teman-teman kita ketika ketemu itu, si A ini tidak seperti dia punya teman-teman yang lain yang suka mabuk, yang suka main perempuan, atau suka tawuran, atau bikin onar. Ternyata si A ini beda. Dia punya wawasan luas, dia secara karakter di masyarakat itu patut dijadikan contoh. Itu kan yang pengen kita dengar. Ya toh teman-teman semua. Saya bicara begini karena saya cukup lama hidup di daerah orang lain itu 20 tahun, dan
beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk kunjungan ke beberapa daerah. Dan kalau kita pengen merubah label-label negatif orang terhadap kita, yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri dulu. Jangan berusaha untuk mengubah orang lain.